cuaca panas dan butuh yang adem-adem, tinggal buka kulkas aja deh. Gak cuma bikin adem makanan dan minuman, kulkas juga bikin bahan makanan lebih awet. Orang Indonesia sebenarnya mengenal kulkas sejak Belanda datang ke tanah air. Kata kulkas juga berasal dari bahasa Belanda, yaitu kulkas. Karena zaman sudah modern, kulkas juga makin modern nih. Kok ini kulkas Oga bau ama nggak dingin ya? Wah, nggak bener nih. Nyala dong, woi, nyala. Jadi bau nih. Pak Oga, kok dipukul-pukul begitu sih lemari esnya? Kenapa, Pak? Habisnya Nyil, nih kulkas nggak mau dingin. Lagian juga bau dalamnya. Ya, Pak Oga asal beli aja sih. Iya sih Den, Pak Oga memang beli murah bener. Tapi katanya tahan lama. Yang ada malah apes. Udah, sekarang ikut Unyil aja, Pak. Kita ke pabrik lemari es aja. Siapa tahu nanti Pak Oga bisa beli lagi. Iya deh, yuk Den, ikut. Nah, ini dia bahan khusus untuk membuat kulkas. Namanya pre-coated material. Bahan ini anti karat, anti gores, dan punya kontur yang mulus dan mengkilap. Satu lembar bahan ini bisa digunakan untuk satu buah lemari es. Meskipun tipis, tapi baja khusus ini sangat kuat, tahan cuaca, dan kuat terhadap benturan. Nah, kalau yang ini namanya proses pemotongan bagian pinggiran. Lembaran logam dilubangi untuk bagian kaki lemari es. Habis itu, lembaran metalnya dilipat dengan cara khusus. Sekarang kita lanjut yuk, pasang pipa pendingin. Terus pasang aluminium tape deh. Bahan aluminium tape ini tahan api, tahan panas, tahan dari bahan-bahan kimia dan cuaca. Sementara untuk bagian dalam pintu lemari es menggunakan bahan plastik. Bahan plastik akan meleleh pada suhu kurang dari 80 derajat Celcius. Cuma perlu waktu kurang dari 2 menit. Bagian dalam lemari esnya sudah jadi deh. Setelah diberi lapisan baja khusus, biar makin cihuy, kulkasnya juga dilapisin plastik nih. Yang berfungsi supaya suhu panas nggak masuk ke dalam lemari es. Bahan plastik pelapisnya juga khusus loh. Nah, ini dia lapisan terakhir paling luar kulkas. Bahan kaca tempered glass. Selain tampilan kulkas menjadi elegan, tempered glass juga bisa melindungi badan kulkas. Tempered glass bikin kulkas nggak mudah karat dan tergores. Selain itu, tempered glass bisa menahan beban sampai 100 kg. Oh iya, dalam sehari pabrik ini bisa menghasilkan ratusan lemari es. Mulai dari 1 pintu hingga 2 pintu. Sistem pendingin pada lemari es ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi lebih hemat energi. Selain itu, kulkas juga dilengkapi dengan teknologi nano deodorizer yang berguna untuk menghilangkan bau. Misalnya kita menyimpan ikan nih. Nah, karena ada teknologi penghilang bau, otomatis bau amis dari ikan nggak tercium lagi deh. Ada kulkas nganggur tuh. Wah, adem. Hahaha, masuk ngadem sekalian. Asik. Duh, kok kulkasnya kebuka sih? Waduh, tolong dong. Loh, Pak Oga, ngapain di sini? Wah, main tutup-tutup aja nih mbaknya. Lagian Pak Oga ngapain sih di dalam kulkas? Kan udah mau di-packing, udah ya? Iya, Pak Oga keluar deh. Aduh, siang-siang gini emang paling enak ngadem ya, biar nggak keringetan. Sejak ditemukan pada tahun 1882, kipas angin listrik jadi salah satu alat rumah tangga untuk menyejukkan ruangan. Gak kalah deh sama air conditioner atau AC. Selain lebih hemat listrik, kipas angin lebih mudah dipindahkan sesuai kebutuhan kita. Mau ditaruh di meja, di dinding, atau ditaruh di pojok ruangan. Pokoknya gampang banget deh. Praktis kan? Nah, Unyil mau main ke pabrik kipas angin nih. Yuk, ikut Unyil.
onderdil pesanan Pak Oga. Wih, pas bener Den Unyil. Langsung dipasang aja ya Den. Biar Pak Oga langsung geber nih. Udah kepasang nih Pak. Langsung dicoba yuk Pak. Oke Den, ready. Wih, ini baru Vespa balap. Yahoo! Loh, kok sampai mau terbang ini Vespa? Hah? Loh, Den Unyil, Den, tolong Den, tolong. nah Pak Oga, di sini nih Pak. Kipas yang tadi Unyil pakai buat onderdil Vespa Pak Oga. Oh, di sini ya Den. Pabrik yang berlokasi di Cikupa, Tangerang, Banten ini memang sudah pengalaman banget Pak bikin kipas angin. Sudah dari tahun 1998 Pak. Lama juga ya Den. Sekarang kita buat vanet kipasnya nih Pak. Mau main volley Den, pakai net segala. Aduh, Pak Oga. Itu loh Pak, jaring-jaring pelindung buat penutup depan dan belakang baling-balingnya. Tuh, lihat Pak. Semuanya dibikin di sini, mulai dari penyusunan kawat besinya sampai ngelasnya. Wih, cepet banget ya Den. Ngelasnya juga udah otomatis. Kirain dilas satu-satu. Memangnya bikin pagar kompleks apa Pak? Dalam satu kipas angin terdapat 50 sampai 150-an jari-jari pengaman Pak. Tergantung ukuran baling-baling kipasnya sih. Semakin banyak jari-jarinya, kipas anginnya semakin aman. Iya Den, anak-anak kecil kan suka masukin tangan ke situ tuh. Kalau rapet jadi nggak muat deh. Nah, sekarang vanetnya kita lapisi dulu nih Pak. Bukan pakai cat basah loh Pak. Ini namanya powder coating atau pelapisan dengan bubuk pewarna khusus. Kelebihannya apa Den sama cat basah? Selain lebih tahan lama sih, pelapisan dengan bubuk ini lebih aman bagi kesehatan. Baik untuk kulit ataupun saluran pernapasan. Ngomong-ngomong, ini kipas nggak pakai baling-baling apa Den? Belum lihat dari tadi. Yah, sabar dong Pak Oga. Tuh, lagi dirakit tuh fanblade-nya atau baling-baling kipasnya. Ukurannya mulai dari 6 inch sampai 30 inch Pak. Wih, dari logam juga ya ini baling-balingnya Den. Iya dong Pak. Selain lebih kokoh, baling-baling ini juga bisa menghasilkan angin yang lebih besar. Nah, ini dia nih mesin yang menggerakkan baling-baling kipas Pak. Gak cuma kencang, tapi juga kuat. Garansi motornya saja bisa sampai 3 tahun loh Pak. Itu lagi pasang apanya Den? Oh, kalau itu sih lagi pasang komponen sinkronus. Hah? Apaan Den? Tetanus? Itu loh Pak, yang bisa bikin kipas angin Pak Oga geleng ke kiri, terus geleng ke kanan gitu. Oh, ngomong dong dari tadi. Nah, kalau sudah, kita pasang leher sambungan untuk tiang kipasnya nih Pak. Oh iya, motor ini dilengkapi sikring pengaman loh Pak. Jadi bisa mencegah arus pendek listrik. Wah, pas banget deh. Kebetulan rumah Pak Uga suka mati lampu. Takut koslet. Nah, kalau ini untuk tiangnya Pak, pakai campuran plastik dan logam. Jadi pasti kuat deh. Selain itu, ada pemberat juga nih, agar kipas anginnya kokoh dan stabil saat dinyalakan. Oh iya, hampir semua komponen kipas dibuat semua di pabrik ini loh Pak. Tuh lihat, sampai cover penutup motornya saja dibuat sendiri di pabrik ini. Wih, mana semua serba otomatis lagi. Iya Pak. Nah, sebelum kita packing, kipas anginnya harus melalui tahap kontrol kualitas dulu Pak. Pertama kita cek suhu motornya dulu. Kenapa emang Den? Demam ya? Bukan Pak Oga. Ini untuk mengukur apakah motor kipas sudah beroperasi sempurna. Selain itu kita ukur juga nih kecepatan putaran kipasnya. Den, ini kan hampir semua komponennya logam semua Den. Emang aman ya? Nggak nyetrum-nyetrum kan? Ya enggak lah Pak, kan sudah dipastikan nggak ada arus listrik yang bocor. Namanya tes induksi. Syukur deh Den, bisa keriting rambut Pak Oga kalau nggak kesetrum. Memangnya Pak Oga ada rambutnya. Den Unyil pelit bener sih.
Masa nyobain doang nggak boleh? Nah, ini ada kipas nih. Waduh, nyalainnya gimana nih? Kok nggak ada pencetannya? Masa diputer-puter manual sih? Ah, udah pulang aja. Mau gak? Waduh, wih. Den Unyil, apaan sih Den? Banyak debunya tuh plastik. Maaf deh Pak. Ya, punya kan cuma mau bantu. Lagian Pak Oga norak banget sih. Kipas sekarang sih sudah pakai remote kali Pak. Ah, Malah ngatain norak lagi. kabur. Oh.